Halo Sobat Warin, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil ya. Pewartaan atau pekabaran, pemberitaan hal-hal terkait Injil dari channel Wartawan Injil untuk Indonesia. Baik Sobat-Sobat Warin, pada kesempatan ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari beberapa orang ya. Sudah cukup banyak orang bertanya sebenarnya kaitan erat antara hubungan kitab-kitab Torah atau Torat, Evangelion atau Injil yang berisi kabar baik ya, dengan The Holy Quran atau Al-Quran. Itu hubungannya di mana? Ya, jadi Evangelion, Injil atau kabar baik. Judulnya hubungan erat kitab-kitab Taurat, Injil, dan Quran. Jadi begini sobat-sobat Warin dimanapun berada. Taurah ya, yang terkenal dengan salah satu tokohnya yaitu Nabi Musa. Dengan 5 kitabnya juga yang sangat terkenal, yang kemudian disebut sebagai Taurat ya. Injil atau kabar baik. Sebenarnya Injil ini bukan kitab ya, tapi Injil ini adalah kabar baik, berita baik, berita bahagia, berita indah dari Elohim, dari God, dari Allah yang disampaikan melalui kehadiran Yesus Kristus. Yang kemudian selanjutnya setelah Yesus terangkat ke surga, tulisan-tulisan dilakukan oleh murid-murid Yesus untuk memberitakan kisah-kisah atau ajaran-ajaran Yesus Kristus, yang selanjutnya disebut sebagai teks-teks suci yang berbicara tentang kabar baik. Jadi Injil sendiri sebenarnya bukan kitab ya, tapi kabar gembira atau kabar baik. Tapi ketika kemudian kabar baik itu dituliskan dalam budaya dan tradisi turun-temurun menjadi teks-teks, maka menjadi kitab. Nah, kitab-kitabnya kemudian disebut sebagai kitab Injil atau kitab yang berisi Injil, maksudnya begitu ya. Kitab atau buku atau teks-teks yang berisi kabar baik. Selanjutnya juga ada Al-Quran atau Quran. Quran itu artinya bacaan ya. Quran itu artinya bacaan. The Holy Quran adalah bacaan yang baik, bacaan yang suci. Hubungannya secara erat bagaimana? Singkatnya begini sobat-sobat Warin. Jadi pengikut Torah yang kita kenal sebagai orang-orang Yudaisme atau orang-orang Yahudi, ya orang-orang beragama Yahudi, agamanya Yahudi, bukan orang Yahudi tapi agamanya orang Yahudi, maka disebut Yudaisme ya, mengikuti Taurat. Selanjutnya Yesus juga seorang Yahudi, murid-muridnya juga murid-murid awal itu sebagian besar orang-orang Yahudi, penganut Yudaisme juga. Jadi pengikut Yesus, pengikut kabar baik Injil ini tidak bisa lepas dari Torah atau Torat. Membaca atau memahami teks-teks yang kemudian sekarang kita sebut sebagai teks-teks Injil, itu harus dalam petunjuk dan cahaya dari Taurat. Mengapa? Karena God atau ilah atau sesembahan yang dikabarkan oleh Yesus dan tertulis dalam teks-teks Injil sekarang, itu adalah ilah atau God atau Theos atau Elohim yang dikabarkan di dalam Taurat. Yaitu adalah yang namanya disebut sebagai Sang Maha Ada atau Yahweh. Yod, He, Vav, He, ada yang menyebutnya Yahwa, Yahweh, Yahwa ya. Yang artinya Hayah es Hayah, Sang Maha Ada. Nah, Injil ini juga memberitakan tentang ilah yang dikabarkan oleh Taurat ini, yaitu Yahweh, yang oleh Yesus disebut sebagai ilahku dan ilahmu, sesembahanku dan sesembahanmu maksudnya ya. Atau Yesus juga menyapa sebagai Bapa. Yahweh ini yang di dalam kitab Yesaya disebut sebagai Bapa juga. Intinya siapapun orang yang mengaku pengikut Injil ya, mau doktor, profesor, pendeta, pastor ya, tidak bisa lepas dari Taurat. Jadi orang yang mencoba membaca atau menegakkan ajaran Injil tanpa tuntunan dan cahaya dari Taurat pasti tersesat.
Dan buktinya apa? Bukti sesatnya, tanpa tuntunan dan cahaya yang benar dari Taurat, maka ilah atau God yang dikabarkan oleh para pengikut Injil ini bisa-bisa jadinya Trinitas. Yesus yang adalah utusan dari Yahweh dianggap sebagai Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Ini orang-orang yang sama sekali tidak mengikuti petunjuk dan cahaya dari Taurat, tapi memaksa bahwa Injil ditafsirkan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, dan memaksa akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus adalah Yahweh di perjanjian lama. Nah, ini ajaran ngawur. Kalau istilah saya sebutnya ajaran sesat sesat-sesatnya. Jadi siapapun, dokter, mau profesor, mau pendeta, pastor, siapapun yang sampai hari ini masih nekat mengajarkan bahwa Yesus yang adalah bagian dari Trinitas ini dianggap sebagai Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Ini jelas-jelas penipuan publik. Entah dia sadar atau tidak, dia sedang mengajarkan kebohongan. Sebab ilah atau God yang diberitakan oleh Trinitas ini beda dengan yang diberitakan oleh Taurat. Di Taurat jelas Yahweh itu Esa, Yahweh itu satu. Di ajaran Trinitas, Yahweh itu ada Yesusnya, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus ya. Nah, padahal sebenarnya Trinitas ini juga bukan ajaran dari Injil. Sama sekali bukan ajaran Injil. Nah, ini yang terjadi. Selanjutnya, kepada teman-teman yang hari ini atau tahun-tahun sejak abad ke-8 atau abad ke-9 sampai sekarang ya, atau abad ke-7 mengklaim sebagai pengikut Al-Quran, ini juga tidak bisa lepas dari cahaya dan petunjuk dari Injil maupun Taurat. Makanya di dalam salah satunya ya, ada beberapa ayat di Al-Quran merujuk atau mereferensikan pembacanya untuk juga membaca Injil dan Taurat. Salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Dikatakan Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Maka di ayat 68-nya dikatakan, hai ahli kitab, kamu tidak berada dalam kebenaran sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jadi Taurat dan Injil ini harus menjadi cahaya dan petunjuk bagi siapapun yang betul-betul mau menegakkan ajaran Al-Quran. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa juga orang bilang bahwa saya mau ikut Al-Quran saja tanpa membaca atau mematuhi ajaran Injil dan Taurat. Nggak bisa. Karena Al-Quran justru memberitahu pembacanya untuk menegakkan Taurat dan Injil. Jadi ini sangat erat, sangat terikat. Ya. Al-Quran sangat erat kepada Taurat dan Injil. Nah, bagaimana kalau orang mencoba mengikuti atau mengajarkan ajaran Al-Quran saja tanpa mau menghiraukan ajaran Taurat dan Injil? Bagaimana? Nggak bisa. Nggak mungkin itu. Atau dengan kata lain begini, orang yang coba menegakkan Al-Quran tanpa referensi dari Taurat dan Injil, itu sama halnya dengan tidak menegakkan Al-Quran. Orang kalau mau menegakkan Al-Quran pasti harus juga menjadikan Taurat dan Injil sebagai cahaya dan petunjuk. Sebagaimana tersurat di surat Al-Maidah 46 ini. Dan beberapa ayat-ayat lainnya. Sebagai sekedar contoh saja ya, sobat-sobat Warin, saya berikan contoh. Kalau misalkan ya ada orang yang mau sedang membahas surga misalkan. Ini contoh saja, contoh surga. Orang bicara surga misalkan ya, surga atau bagaimana sih surga yang diberitahu oleh Allah itu. Nah, kalau ada seseorang mengaku guru misalkan, mau coba-coba mengajarkan surga,
tanpa memberi hatinya atau memberikan dirinya dituntun oleh cahaya dan petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil. Mengapa harus Taurat dan Injil? Karena memang ini tertulis di Al-Maidah 46 ini. Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Nah, tapi kalau orang tidak menuruti surat ini, tidak menjadikan Taurat dan Injil sebagai petunjuk dan cahaya, maka ketika bicara soal surga misalkan, bisa-bisa dengan segala hormat ya, saya mohon maaf ya, saya harus menyebut nama. Bisa-bisa surganya seperti surga ajaran dari Ustadz Syam yang tahun 2017 lalu melalui siaran TV di salah satu acara TV di bertajuk Islam Itu Indah yang disiarkan oleh Trans 7 ya. Ustadz Syam mengajarkan kepada dunia, saya katakan dunia kenapa? Karena ini disiarkan ke seluruh dunia ya, oleh Trans 7 bahwa surga adalah tempat apa? Pesta seks. Ini salah satu contoh saja. Saya berikan bukti nyata. Jadi saya tidak memberikan sebuah kemungkinan-kemungkinan atau sebuah fitnah. Bukan, tapi fakta. Orang yang mencoba mengajarkan surga tanpa memakai cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil, bisa-bisa surganya jadi tempat pesta seks seperti ajaran Ustadz Syam tahun 2017 lalu. Ini satu contoh saja, baru ngomong soal surga, belum bicara yang lain-lainnya. Artinya, jika Ustadz Syam mau bicara tentang surga dengan petunjuk dari Al-Quran, harusnya juga membaca surga yang ada di dalam Injil dan juga Taurat. Maka surganya tidak akan menjadi tempat pesta seks. Ya, jadi sekali lagi, ini saya sekedar contoh saja. Masih banyak pemahaman-pemahaman atau doktrin ajaran-ajaran yang lain. Tapi sebagai sebuah contoh, ajaran tentang surga. Jika ada seorang yang nyebut diri sebagai guru agama atau ustadz, coba mengajarkan surga tanpa ada cahaya dan petunjuk. Ingat, menurut Quran surat Al-Maidah 46, cahaya dan petunjuk adanya di mana? Di Taurat dan Injil. Jadi ketika ada seseorang yang menyebut diri sebagai guru, coba mengajarkan surga kepada umatnya tanpa cahaya dan petunjuk dari Allah yang terdapat di dalam Taurat dan Injil, bisa-bisa surganya jadi apa? Tempat pesta seks. Ya. Nah, kalau Ustadz Syam sebelum memberitakan ajarannya tentang surga yang adalah pesta seks, mau mentaati Al-Quran, yaitu Al-Maidah 68. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Nah, seandainya Ustadz Syam pada saat itu mau baca Taurat dan Injil, tidak mungkin dia akan mengajarkan bahwa surga tempat pesta seks. Nah, saya berikan contoh ini supaya sobat-sobat Tuhan bisa melihat keterkaitan hubungan ketiga kitab suci ini. Ini keterkaitan erat. Teman-teman para pembaca atau yang ngaku-ngaku pengikut Injil Kristus ya, coba menjelaskan tentang Injil Yesus, tentang tidak usah banyak tentang ajaran Yesus yang macam-macam, baru bicara tentang konsep Allah saja atau God-nya. Siapa God yang diberitakan oleh Injil? Jadinya Anda bisa ngawur, jadinya bisa Yesus jawabannya. God-nya adalah Yesus Kristus. Padahal di Torah itu jelas Allah itu Esa, yaitu Yahweh. Jadi coba-coba menegakkan Injil tanpa taat kepada Taurat ya, tanpa petunjuk dan bimbingan dari Taurat. Belum bicara soal doktrin-doktrin yang macam-macam, baru bicara tentang God saja, tentang Allah saja. Jadinya ngawur, jadinya Trinitas. Ini akibat dari orang tidak mau melihat bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran ini adalah hubungan yang sangat erat. Sekali lagi saya bilang sobat-sobat Warin, saya sebagai pewarta Injil ya, saya memberitakan Injil. Tegas harus kita sampaikan bahwa membaca Injil harus dalam petunjuk Taurat. Jadi Injil ini harus berdiri, berdiri tegaknya Injil. Itu dasar fondasinya. Terus saya kasih gambaran gini.
Injil ya, anggap aja ini saya ilustrasikan. Kabar gembira ini mau ditegakkan. Nah ini fondasinya ini harus Taurat. Ini harus ada Taurat, terus fondasi Injil itu di atasnya Taurat. Taurat harus menjadi fondasi. Injil kan kabar gembira nih, kabar baik. Kabar baik dari Allah. Siapa Allah atau God-nya yang memberitakan kabar gembira ini? Ya, itu God yang ada tertulis di Taurat, yaitu dialah Yahweh. Kejadian 1 ayat 1 misalkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi Allah yang memberitakan Injil juga adalah Allah yang ada di Kejadian ayat 1 itu. Elohim yang ada di Kejadian 1 ayat 1 itu. Itulah yang di dalam kitab-kitab Taurat kemudian disebut namanya adalah Yahweh atau Yod Hei Vav Hei. YHWH ini. Jadi seluruh pembaca Injil harus paham, Injil ini adalah kabar gembira yang datangnya dari Yahweh dengan cara mengutus Yesus. Jadi harus paham dulu ilah atau God-nya siapa ini. God yang memberitakan Injil ini, yang memberikan Injil ini siapa. God yang mengirim Yesus ini siapa. Yahweh, harus paham dulu. Kalau tidak paham jadinya ngawur. Di Taurat God-nya adalah Yahweh. Sedangkan ajaran gereja sebagian besar saat ini, God-nya siapa? Yesus. Loh, ini kan ngawur. Ya. Trinitas ini juga jelas-jelas bukan ajaran Injil, bukan ajaran Taurat. Apalagi Al-Quran jelas bukan ya. Tapi masih aja dipertahankan oleh sebagian orang yang berani menyebut diri sebagai guru, sebagai pendeta, sebagai pastor, sebagai doktor, sebagai profesor Kristen katanya. Ini ngawur pol. Nah, jadi demikian sobat-sobat Warin. Ini yang bisa saya berikan sebuah gambaran supaya dipahami ya. Jadi teman-teman semua harus, siapapun Anda mengaku sebagai pengikut Taurat atau pengikut Injil, pengikut Quran, Anda harus betul-betul taat dan membuka hati, merendahkan hati ya. Baca Injil nggak bisa sombong. Anda, wah aku mau Injil tok wis, nggak usah Quran, nggak usah Taurat. Injilku mau berdiri sendiri tanpa dasar Taurat, nggak bisa. Ini kesinambungan ini. Membaca Injil harus dalam dasar pemahaman Taurat. Harus ngerti dulu siapa ilah atau God yang dikabarkan dalam Taurat. Karena Injil ini datang dari God-nya Taurat, yaitu Yahweh. Begitupun sekali lagi teman-teman, sobat-sobat, saudara-saudari Muslim atau yang menyebut diri sebagai pengikut Al-Quran, The Holy Quran, kitab suci Quran ini. Haruslah, sudah jangan lagi seperti zaman dulu yang mau menegakkan Quran tapi tanpa cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil. Bahkan mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada. Itu Anda pengikut, kalau ngaku pengikut Al-Quran tapi sekaligus mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah nggak ada, itu sebenarnya sadar tidak sadar orang-orang seperti ini sedang menghina dan melecehkan Al-Quran sendiri. Sebab di dalam Al-Maidah 46 dikatakan Taurat dan Injil di dalamnya ada apa? Cahaya dan petunjuk. Cahaya dan petunjuk. Ini yang bilang Al-Quran. Injil dan Taurat di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Maka di ayat 48-nya dikatakan Allah menjaganya. Jadi Allah itu menjaga Taurat dan Injil. Kenapa? Karena di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk. Lah kok kemudian muncul sebuah doktrin ajaran yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil yang asli sudah tidak ada. Itu sama halnya orang-orang atau pengajar-pengajar ini sedang melecehkan Allah yang tertulis di Al-Quran itu. Sekali lagi ya sobat-sobat, Al-Quran tegas mengatakan kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jika tidak menegakkan Taurat dan Injil. Dan di ayat 46-nya Al-Maidah dikatakan Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Cahaya dan petunjuk dari Allah. Nah, sehingga kalau ada orang yang mencoba-coba terus-menerus mengajarkan Al-Quran tanpa mendasari atau tanpa menjadikan Taurat dan Injil sebagai cahaya dan petunjuk, itu sama halnya orang itu tidak mentaati Al-Quran sebenarnya.
Maka saya berikan satu contoh, ada banyak doktrin, tapi saya berikan satu contoh saja. Misalnya, ketika ada seorang yang menyebut diri sebagai ustadz atau guru agama, baru ngomong soal surga aja loh, sudah salah. Ketika mencoba-coba menjelaskan tentang surga tanpa mentaati Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah 68, harus menegakkan Taurat dan Injil. Kalau tidak mau jadinya apa? Surganya tempat pesta seks. Sebagai tambahan juga ya, saya tulis di sini. Surat Yunus 94. Hai Muhammad, jika ada keraguan-keraguan padamu tentang apa yang aku turunkan, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi kalau ragu surga itu kayak misalkan membahas tentang surga. Surga yang benar itu seperti apa sih? Kalau masih bingung dan ragu, maka tanya kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yaitu kepada orang-orang yang membaca kitab Injil dan orang-orang yang membaca kitab Taurat. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Jadinya surganya apa? Tempat pesta seks. Coba taat Yunus 94. Surga gimana? Tanya dong. Jadi Al-Quran ini sudah sempurna sebenarnya. Sudah sangat bagus. Memberikan instruksi atau tuntunan pemberitahuan yang jelas. Kalau ragu, tanya kepada pembaca Taurat dan Injil. Enak toh. Kalau mau berada dalam kebenaran, Al-Maidah 68, tegakkan Taurat dan Injil. Ini instruksi Al-Quran. Jadi sekali lagi, ketiga kitab suci ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Tidak bisa, ini ketergantungan dan keterkaitan. Taurat dari siapa? Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yahweh. Injil dari siapa? Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yahweh. Al-Quran kalau diyakini juga berasal dari Allah yang Maha Kuasa atau Yahweh itu. Ya maka jelas harus penghormatannya harus sama. Menghormati Taurat, menghormati Injil yang berisi kabar baik, juga menghormati Al-Quran. Gak bisa mau pilih ini tok, itu enggak. Gak bisa begitu. Kalau nekat jadinya bisa tersesat. Salah satu contohnya tadi ini, surga tempat pesta seks. Coba mau buka hati sini. Surga menurut Injil bagaimana? Oh, manusia di surga tidak kawin-mawin. Lu berarti sudah pasti nggak ada pesta seks. Kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus, surga seperti apa? Selain dikatakan surga tidak ada sakit penyakit, surga adalah tempat yang damai. Di surga juga daging dan darah tidak mendapat bagian dalam surga. Jadi nggak ada penis yang bisa berhubungan seks dengan vagina, pesta seks, itu nggak ada. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi orang akan tersesat sangat jauh jika tidak mau mentaati Al-Quran ini, yaitu menegakkan Taurat dan Injil. Sekali lagi itu aja sobat-sobat, saya ulangi bolak-balik ya supaya teman-teman bisa. Ini fakta, jadi Anda mau terima atau tidak, ini fakta. Ini keterkaitan ketiga kitab ini adalah fakta, hubungannya erat sekali. Ya, tapi kalau hawa nafsu sebagian dari Anda maunya, enggak dah, aku maunya ini tok, aku maunya ini tok, aku maunya ini tok. Ya, silahkan saja. Ya, silahkan saja dan pasti akan tersesat. Dan sudah tersesat faktanya. Kalau tidak mau tersesat, harus menegakkan tiga-tiganya. Mentaati. Pesannya sama sebenarnya inti pesannya. Tapi ini saling berkaitan. Baik, itu aja sobat pada kesempatan kali ini ya. Mungkin saya akan lanjut lagi di perbincangan berikutnya. Demikian dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Salam.